Selamat pagi, para sahabat GKI Klasi Solo, dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan Bina Iman GKI Klasi Solo. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih anugerah Allah tetap meluap di dalam kehidupan para sahabat semuanya. Nah, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seorang bayi lahir ke dunia ini, bayi itu tidak bisa memutuskan atau memilih di mana dia akan dilahirkan, kapan waktunya, siapa orang tuanya, dan bagaimana latar belakang dari keluarga yang akan ia tinggali, yang akan ia hidupi selanjutnya di dunia ini. Dan setiap kelahiran baru itu kemudian akan menyematkan identitas diri pada bayi tersebut. Nah, kemudian di dalam pertumbuhannya, di dalam perkembangannya, ia akan memiliki identitas yang baru setiap waktu. Dari yang masih sekolah TK, kemudian menjadi anak-anak yang sekolah SD, SMP, dan seterusnya. Dari yang masih lajang, kemudian menikah, dan sebagainya. Nah, begitu pula di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita dengan sadar menyatakan iman kita secara mandiri untuk mengikut Yesus Kristus, maka kita menyematkan identitas yang baru di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam identitas yang baru tersebut, Rasul Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 ayat 27 sampai dengan 29. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di dalam Kristus Yesus, melalui baptisan kita memiliki identitas yang baru. Dan di dalam identitas yang baru tersebut, tidak ada lagi pemisahan sosial antara orang Yahudi atau orang Yunani, antara orang Jawa atau orang Tionghoa ataupun orang Batak, antara laki-laki atau perempuan, antara hamba atau tuan. Semua yang ada di dalam Kristus itu dipersatukan. Satu di dalam Kristus. Dan identitas yang baru ini ditentukan oleh iman percaya kita kepadanya. Dengan identitas yang baru ini, yaitu identitas di dalam Kristus, kita juga akan terhisap ke dalam janji Allah yang kekal. Tidak ada lagi pemisahan sosial yang saling merendahkan satu dengan yang lain di antara kelompok-kelompok orang maupun di antara pribadi-pribadi. Dan dengan identitas yang baru ini, Allah menginginkan bukan hanya sekedar mengenakan identitas yang baru, bukan hanya sekedar hiasan, seperti blangkon yang saya pakai ini yang seringkali orang mengatakan itu identitasnya orang Jawa. Bukan hanya sekedar hiasan yang dipakai, bukan juga hanya sekedar Kristen KTP, melainkan kita harus mewujud nyatakan identitas yang baru itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam hidup bersama dengan keluarga maupun bersama-sama dengan jemaat, dengan umat Tuhan yang lain, maupun hidup bersama-sama dengan masyarakat yang lebih luas. Kita harus mewujud nyatakan identitas yang baru itu, identitas di dalam Kristus itu dengan sungguh-sungguh. Memang hal ini bukan perkara yang mudah. Kadangkala ada banyak hambatan, kadangkala ada banyak tantangan. Tapi biarlah kita terus berusaha, kita terus mengupayakan itu. Memang identitas yang lama itu masih tersematkan di dalam kehidupan kita. Namun bagaimana kita kemudian bersedia untuk membarui diri. Kita bersedia untuk mentransformasi diri kita dengan identitas kita yang baru itu. Sebagai milik Kristus. Kiranya
Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, terus menolong kita dan juga memampukan kita di dalam kita menyatakan identitas kita sebagai miliknya. Tuhan memberkati dan selamat beraktivitas.